Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Maret tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Oke. Pekan lalu kita bicara tentang perubahan drastis, kemudian kita belajar untuk let go karena tidak semua hal itu terkait dengan diri kita. Yang paling penting dari semua proses itu adalah mencari pencerahan, mencari pemahaman, penghayatan dari pengalaman tersebut. Karena pada akhirnya sebenarnya yang diminta dari kita sebagai manusia yang berjalan di atas bumi ini kan just being happy, mengalami pengalaman tersebut dan belajar dari situ. Nah, itu yang terbesar kemarin. Tapi kalau kita lihat harian setelah melewati apa yang dibaca, kemudian menilik kembali dengan situasi di lingkungan, kalau saya melihatnya resonate tapi tidak di diri saya, tetapi di luar diri saya. Jadi saya lebih ngelihat ke perkembangan secara global, itu yang saya lihat. Dan bahwa ada pihak-pihak yang memang semakin keras menyuarakan kebutuhannya itu karena memang benar-benar didesak oleh situasi yang kemudian tampak seperti life and death situation ya, artinya urgent banget. Itu juga terlihat karena ada beberapa pihak yang mungkin pada saat ini menunjukkan kekuasaannya, tetapi justru dengan menunjukkan kekuasaannya ya, ini udah mulai Age of Aquarius-nya mulai kerasa. Semakin besar pihak satu pihak atau kelompok kecil menguasai banyak pihak, maka komunitas atau pihak yang lebih banyak dia akan berkuasa. Tapi itu kan belum terjadi sekarang. Jadi dalam beberapa tahun ke depan di mana energi Aquarius, di mana pertemanan gitu ya, pertemanan itu tanda petik ya. Jadi komunitas masyarakat, pergerakan itu akan semakin terlihat. Tapi kan memang untuk itu bisa muncul harus ada triggernya. Dan pada saat ini yang saya lihat adalah masih triggernya, masih dominan triggernya. Apa yang bisa terjadi setelah trigger ini kemudian diekspos ya. Nah, itu yang barangkali juga dalam beberapa pekan ke depan, bahkan sampai akhir April ya, itu akan terlihat. Tetapi yang jelas untuk pekan depan, intensitas dari trigger itu semakin kuat karena dia harus membuka cakrawala baru ya. Kemarin kalau dilihat dari astrologi adalah bulan purnama yang kemudian diikuti oleh bulan purnama eclipse ya, kemudian yang bulan baru eclipse atau gerhana matahari tanggal 29 atau akhir Maret ya. Akhir Maret itu baru terlihat. Nah, karena kita belum bahas sampai 30 Maret ya, berarti kan sekarang kita sampai tanggal 23 itu masih kelanjutan dari building up energi ya. Nah, di luar energinya begitu besar dan mungkin kita cukup hanya melihat dari berita, tetapi building up energi di dalam diri kita juga sama besarnya ya, sampai meledak nanti. Tapi kan tentu ledakannya bukan berarti ledakan yang negatif atau yang merusak, bukan belum tentu seperti itu. Tergantung dari banyak hal ya. Individunya itu jadi artinya walaupun masing-masing punya natal chart yang katakanlah mirip gitu ya, deket-deket, tapi kan ada beda karma. Itu juga. Jadi kalau membaca astrologi terutama untuk yang pada saat ini di mana individualitas nanti akan juga terlihat selain yang kolektif, maka memang kita perlu melihat dan menghubungkan dengan kondisi kita sendiri. Oke. Sebelum kita mulai membahas hal tersebut ya, dan ini juga terutama kan menghadapi nanti ada 6 planet, sekarang aja udah ada 5 planet kan yang berada di Pisces. Sebentar lagi kan ada banyak ya, karena tadi saya menghitung pakai Ceres, barangkali kebanyakan orang tidak melihatnya Ceres dihitung juga, tetapi yang jelas nanti setelah Venus dan Merkurius bergabung di Pisces, maka akan sangat
penuh gitu ya. Planet yang di Pisces ini membawa cerita yang luar biasa besar, dan apakah kemudian yang berpengaruh pada orang tersebut sesuai dengan zodiaknya itu bisa dirasakan atau tidak, itu juga tadi yang saya sebutkan, tergantung dari ascendant, juga tergantung dari bulan dengan pengaruh yang berbeda juga, bukan matahari ya, ditambah dengan tadi karmanya kita, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin membuka dulu kartu dari tarot Telema ini, past, present, future. Ya, death itu di sini kan berarti kan past ya, masa lalu. Death artinya transformasi itu sudah berlangsung, tengah berlangsung, dan itu sebagian yang hal besar itu justru sudah pernah kita alami perubahannya. Death itu kan artinya memang ada hal yang mau nggak bisa diteruskan, simply just stop there gitu ya. Kita biasanya bergantung pada hal tersebut, sekarang is not the case anymore. Apa yang terjadi sekarang adalah Page of Wands terbalik. Ini I stand in the circle contemplating the one and the wisdom it contains. What will I do? Okay. Kalau yang saya lihat page-nya sendiri itu kan masih sangat awal ya. Awal one itu kebutuhan bergerak, tapi terbalik. Jadi yang saya lihat di sini adalah untuk mulai aja kita belum bisa. Jadi setelah sebelah kiri tadi death ya, satu hal tidak bisa diteruskan, sekarang kita ingin mulai yang baru, Page of Wands, tapi itu pun masih sukar untuk bergerak. So what should we do in the future? Masih ada pilihan. Jadi kalau misalnya satu jalan ketutup, maka kita sebenarnya membuka mata untuk mencari jalan yang lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita punya pola pikir bahwa setiap kehidupan bentuknya harus seperti ini, barangkali kita yang diminta untuk melihat lagi apakah itu masih relevan untuk kondisi sekarang. Barangkali kita bisa benar-benar berubah haluan, jenis pekerjaan, area pekerjaan, misalnya pekerjaan atau hal lain, tidak hanya pekerjaan tentu saja. Yang paling mudah diomongin adalah pekerjaan dalam kehidupan kita. Nah, oke. Jadi kalau kita mulai dari hari Senin, kita lihat bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat itu masih berada di 29 derajat Libra. Sorenya baru masuk ke Scorpio, dan energi Scorpio itu adalah energi di mana kita mencoba mencari tahu lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar mengulik data yang ada. Berarti artinya kita tidak hanya melihat pada situasi yang tampak nyata di depan kita ya, tetapi juga mencoba menginterpretasikan apa sebenarnya di balik itu. Itu energinya Scorpio, dan itu akan kita rasakan dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tapi sudah mulai masuk ke Sagittarius. Jadi Senin, Selasa, Rabu bisa dikatakan kita akan mencoba untuk mendalami lebih jauh, memahami lebih jauh apa yang terjadi di kita gitu. Nah, hari Senin khususnya ketika bulan conjunction dengan Lilith, ini adalah pergerakan yang rebellion kalau menurut saya ya, karena di depannya juga ada Aries dan Chiron, yang memang Aries dan Chiron tuh conjunction sudah lama. Jadi memang secara garis besar ya, situasi di luar itu brewingnya adalah ada hal yang sama sekali tidak memuaskan gitu ya, udah cukup lama. Jadi kalau kita lihat sekarang meledaknya baru sekarang gitu ya, akhir-akhir ini banyak cerita skandal ya, tapi itu kan sebenarnya sudah terjadi cukup lama, kira-kira hampir 1 tahun lah seperti itu.
tindakan-tindakan itu sudah dilakukan 1 tahun, tapi kan bentuknya hanya pop up yang tidak lengkap. Nah, pada hari Senin, apapun tindakan skandalus tersebut ya saya bicara secara global aja ya, kolektif gitu. Ada kasus-kasus yang sifatnya skandal dan ini high profile gitu ya, dimana ada pihak yang dirugikan itu mulai berteriak dan mulai didengarkan. Itu hari Senin, itu yang paling besar energinya seperti itu. Dan karena juga semi sextile dengan South Node, itu memang seperti bukti-buktinya itu mulai ada koneksinya. Jadi walaupun katakanlah belum bisa diverifikasi, tapi bukti-buktinya sudah terlihat. Tergantung dari kemampuan kita nanti pada hari Selasa, Rabu, dan mengarah ke Kamis, membuktikan bahwa ini memang interpretasinya gitu, tidak disalahartikan. Hari Selasa, bulan masih ada di Scorpio, pukul 12 yang trine dengan Ceres, dan membuat quincunx dengan Merkurius retro. Jadi di sini kan energinya masih mencoba untuk melihat lagi ya. Sebenarnya kalau hitungnya adalah untung rugi, motivasi keuntungan apa yang diperoleh. Ini cara analisis untuk melihat siapa kemungkinan yang paling potensial untuk mendapatkan keuntungan atau merasakan kerugian dengan skandal ini. Katakanlah saya masih ceritanya disambung dari yang kemarinnya, hari Seninnya. Kita pahami itu. Kemudian mencoba untuk mencari logika atas hal tersebut. Barangkali belum jelas terlihat karena quincunx ya. Quincunx itu garis putus-putus, belum jelas terlihat, tetapi kita sudah punya rasa-rasa dan insting kita untuk mencari kebenaran itu menjadi lebih tajam pada hari Selasa ya. Atau kita mencoba melihat, kalau bulan lebih baik kita tidak melihat derajatnya. Anyway, karena terlalu cepat bergerak. Hal lainnya adalah bulan itu square dengan Pallas Athena. Iya, jadi semua sama, energinya hari Selasa adalah penyelidikan yang sangat intensif. Ada beberapa bukti kita bisa memverbalisasikan, mengartikulasikan cerita di balik ini. Jadi kayak, why is this so important? Tetapi tidak semuanya masuk akal. Barangkali juga karena tidak lengkap tadi informasinya. Hari Rabu, ketika bulan conjunction dengan Vesta, kemudian bulan juga membuat grand trine dengan beberapa titik di sini, termasuk oposisi dengan Uranus. Saya lebih melihatnya ini sebagai cara paham yang baru gitu ya. Tetapi mengarah pada kejelasan. Kalau kita mengikuti alur motivasi dari seseorang itu adalah sesuai dengan preferensinya dia. Jadi kalau setiap orang itu punya kecenderungan dia akan mengutamakan apa yang disukai gitu ya. Karena ini kan kita lagi lakukan penyelidikan, investigasi. Jadi kita fokuskan pada apa sih sebenarnya yang paling disukai gitu ya. Motivasi terbesar dari setiap individu dalam kita mencoba untuk menganalisis dari setiap potensi pelaku tanda petik atau memahami setiap pihak di dalam situasi ini. Apa sebenarnya yang menggerakkan dia? Apa sebenarnya yang membuat dia merasa perlu berjalan ke arah itu? Logikanya dia apa? Gitu ya. Dan dengan bulan yang trine dengan banyak planet di sini ya, termasuk Merkurius retro,
Venus retro, matahari, Neptunus, North Node, dan Saturnus. Ya, ini kan dekat-dekat semua dan bulan bergerak dengan cepat. Maka saya melihatnya adalah seperti ini, kayak kita mencoba menjelaskan, ya, menemukan apa yang paling berharga untuk semua orang. Kita mendapatkan pemahaman dan kemudian kita menentukan apakah yang dilakukan itu sebenarnya bisa diterima atau tidak. Jadi serumit itu ya, hari Rabu tuh benar-benar kita kerja keras, otaknya kerja keras banget. Nah, pada hari Kamis ketika bulan sudah berada di Sagittarius dan dia juga conjunction dengan Juno, trine dengan Merkurius retro dan Venus, maka yang saya lihat adalah ketika kita mencoba memahami siapa yang keluar batas dari keseharusan gitu ya, keharusannya, harusnya gimana gitu. Jadi ini seperti membuat pembelaan atau justru membuat penyerangan terhadap pihak yang kita anggap bersalah gitu. Dan kita melakukannya dengan sangat hati-hati. This is what I see. Iya. Kemudian hari Jumat, bulan yang oposisi. Oke, sebentar. Masih hari Kamis. Hari Kamis itu hari Rabu itu yang oposisi dengan Uranus ya. Jadi memang turning point-nya di hari Rabu. Hari Kamis adalah kita mencoba untuk mencari ally, dukungan, pembenaran termasuk di sini. Dan hari Jumat adalah ketika kita menemukan pihak yang mendukung kita. Dan kita bisa menjelaskan dari sudut yang paling unusual sekalipun. Hari Sabtu, bulan menjadi focal point dari T-square dengan kakinya matahari dan South Node. Jadi ini benar-benar ketika kita berteriak tapi teriaknya entah keras, entah ketidaknyamanan ya, kekecewaan barangkali ya, bahwa apa yang kita upayakan seperti tidak bisa kita peroleh hasilnya. Ada kekecewaan bahwa semua upaya atau kepercayaan yang kita berikan pada satu pihak, mungkin terhadap diri kita sendiri, itu kita tidak bisa menerima keuntungannya. Karena kita kan memberikan kepercayaan kan berharap satu keuntungan dari situ. Tetapi kita merasa betrayed, iya, sepertinya itu. Kita merasa seperti dikelabui, diakali. Pada hari Minggu, bulan yang square dengan matahari sendiri itu aja sudah membuat kita merasa tidak nyaman. Dan ini juga square dengan Merkurius. Jadi Venus juga dia conjunction dengan matahari ya, combustion juga. Jadi ini banyak hal yang sepertinya kita overstimulated dengan informasi baru. Sampai speechless gitu. Sampai rasanya tidak ada yang berharga lagi gitu. Jadi kayak kita fall down gitu, jatuh merasa tidak berharga, something like that. This is so harsh ya. Bulan oposisi dengan Mars, square dengan
matahari conjunction dengan Venus dan Merkurius. This is so harsh ya sebenarnya kalau saya lihat. Jadi kita berada di dalam posisi karena bulan ada di Capricorn, kita merasa bertanggung jawab terhadap semua, tetapi yang kita terima adalah kekecewaan, something like that. Jadi memang kayaknya hari Sabtu dan Minggu itu kita kayak kecewa gitu yang aku lihat. Mudah-mudahan saya salah menilai, tetapi itu yang saya lihat. Oke. Barangkali juga kalau kita kembali ke sini karena kita kecewa, karena kita merasa tidak berdaya gitu ya. Kita punya pilihan, tapi pilihan itu baru keluar kemudian. Yang sekarang kayak kita benar-benar dalam kondisi ya udah gitu. Nggak tahu mau ngapain gitu. Belum tahu. Jadi ini memang kembali lagi kalau situasi seperti ini kan kita melihatnya adalah tetap harus survival ya. Survivalnya kita gimana? Let go, don't freak out. Kita tuh nggak pernah sendiri. Bahwa situasi yang terjadi sekarang itu memang sudah destined untuk terjadi. There's nothing we can do about it gitu ya. There is something bigger than us gitu. Kalaupun kita ada di dalam situ, kita nggak main sendiri gitu. Tapi saya juga tidak mengatakan untuk blaming other party ya, tapi kadang-kadang kita harus menerima bahwa there's nothing we can do right now gitu. Bukan berarti kita nggak akan bisa melakukan apa-apa sekarang, tetapi kita harus menunggu waktunya. The Angel Rasbar 9 ini memang udah Paul ya udah. Tell me the truth, I asked love. What are you? I am the everlasting life, love said. I am the recurring joy of living. Jadi kalau dari kalimatnya ini aja sekarang kan tidak, situasinya tuh kita tidak mempersepsikan sebagai something joyful gitu kan. Sampai kita mempertanyakan. Jadi sebenarnya apa? I ask love. Jadi kita bertanya pada cinta. Tell the truth gitu. Kadang-kadang kan kita memang kenapa sih banyak white lies gitu ya, bohong, tapi sebenarnya bohongnya itu bukan didasarkan dari rasa benci, rasa ingin melukai, tapi justru sebaliknya ingin melindungi. Nah, ketika kita paham bahwa walaupun tujuan utamanya adalah melindungi, tapi kita dibohongi gitu ya, dan itu juga kerasa ya tadi ya, kan kita juga tetap nggak senang ya, merasa diakali gitu kan. Merasa kan saya lebih baik menerima kebenaran daripada di leading ke satu arah gitu. Jadi kebebasan saya untuk berpikir di mana kamu mengambil hak saya untuk menentukan sendiri gitu kan. Marah gitu. Situasinya seperti itu. Ya ini kayak drama banget gitu loh saya ngelihatnya. Tapi sebenarnya kan di akhir dari kalimat ini adalah seberapapun kita tidak senang, kebahagiaan itu akan datang lagi. Something precious. Ya kita selalu apa ya istilahnya, hold on to dear life itu loh, istilahnya apa, pokoknya ada satu hal yang sangat berharga yang kita hook sama hal tersebut, dan kayak kita berpikir bahwa satu-satunya yang berharga adalah hal tersebut gitu ya, dan apapun yang berharga biasanya kan terkait dengan orang, harta, kenyamanan, dan lain sebagainya, seperti itu. But somehow nanti ke depan kita akan bisa melihat bahwa ada hal berharga lain yang sifatnya tidak material. It's not really an easy reading ya, kalau menurut saya sih. Anyway, shine from within. Ini sendiri udah bilang bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan persepsi kita tentang luar. Pemahaman kita kan kebanyakan keluar.
Berapa harta yang kita bisa miliki? Berapa penghasilanmu? Seberapa cantik, seberapa ganteng dia atau kita atau saya? Fisik semua. Sekarang kita diminta untuk nggak ngelihat itu. Kita ngelihat di dalam kita. Seberapa sih kebesaran hati kita? Gitu. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Dan biasanya di masyarakat kita true beauty seperti ini kan tidak dihargai. Oh ya, dia baik, ya baiklah. Gajinya berapa? Tetap aja larinya ke situ. The rainbow. The rainbow symbolizes the 7 steps of true spiritual path, which manifests as the colors of 7 chakras. In the Himalayas, the rainbow body is seen as the full realization of our essence. Iya, kembali lagi ini ke dalam kita lagi. Physical and spiritual worlds. Partnership. Dan ini partnershipnya nih sepertinya bukan dengan orang sih, tapi memang dua-duanya bukan. Anyway, allow helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Ini tadi dari abundance ya. Partnership, mungkin kita ketemu dengan partner baru, baik secara fisik maupun spiritual, yang saya lihat seperti itu. Dan kalau kita merasa sendiri, kita diingatkan bahwa you are never alone. Jadi kalau dari the romance ini, heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini sudah previous events atau sudah berlalu. Sekarang adalah engagement. Jadi partnership, engagement, saya pikir ini satu energi ya. Di sini memang terkait dengan love life, tapi tidak harus semua orang berada pada tahap sedang mencari love life ini. Jadi ini bisa hal lain, termasuk spiritual. Your love life is ascending to higher level of commitment. Untuk apa ada hubungan ini adalah supaya kita mampu forgiving and learning. Jadi apa? Kalau kita sudah forgiving and learning, kita move on kan? Kita nggak stuck lagi di situasi tersebut. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ketika kita bisa memaafkan, kita bisa let go and not freaking out gitu ya. Kita bisa menikmati right and now. Yang ini creative project, tapi ini previous event. Kemudian yang sekarang adalah ground yourself. Jadi seperti kita mencari lagi posisi kita sekarang. Kalau dulu kita sibuk bekerja, sekarang kita lihat situasinya sekarang, sepertinya kita akan lebih fokus pada family, pada keluarga. Kembali lagi, keluarga ini bisa keluarga inti, bisa keluarga masyarakat, bisa juga spiritual. Okay. Jadi situasinya adalah kita, ini kan as ya, as of wands. Jadi sekarang situasinya kita baru mulai birth, kita mulai hal yang baru, kita punya energi baru, inspirasi baru, dan mungkin hubungan baru, termasuk hubungan yang sifatnya adalah romance atau sexuality, dan self-image. Self-image itu lebih ke fisiknya kita, semua yang terkait dengan fisik. Challenge-nya adalah
itu sebenarnya bukan hal yang nyata. Jadi ini ilusi, ya, Seven of Swords. Jadi hal yang terkait fisik yang kita sangat berada sekarang gitu loh, sangat in gitu ya. Tapi itu illusion. So what should we do gitu ya? Advice-nya adalah intelligent, truthful, clear communicator, self-aware, independent, teacher, and writer. Kayaknya ini juga arahnya adalah kita diminta untuk melihat dengan cara logis, sehingga outcome-nya adalah kita memperoleh personal power, kita punya motivasi untuk melakukan sesuatu, intensi, will, sama kita tahu apa yang kita harus gunakan untuk mencapai keinginan kita tersebut. Untuk menutup bacaan kali ini, how often do you seek advice or guidance from others when you know perfectly well the best path for you to follow? Jadi ini kan kita mencoba untuk menentukan kita mau kemana arahnya gitu ya. Dan kita mencari guidance dari mana-mana, dan ternyata sebenarnya dari awal tuh kita udah punya keputusan sendiri, hati kita sudah menentukan. Berapa kali kita sudah melakukan hal tersebut, mencari konfirmasi dari pihak lain, pada akhirnya doesn't matter apa kata orang, yang lebih penting adalah kata hati kita. Oke? Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.